Oke, sudah. Selamat siang semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu analisis perhitungan harga pokok produksi ST Desa menggunakan metode full costing yang berada di Kasongan. Dosen pengampu kami yang kami hormati yaitu Bapak Sigit Mulyono. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Anggun Resaliana Sari, Wahyu Gesti Selong, saya sendiri Anissa Eka Sinta, dan Belkis Ayu Ramadhani. Kami akan memulai presentasi kami. Perhitungan harga pokok produksi merupakan aspek penting dalam operasional UMKM untuk menentukan harga jual yang tepat dan memperoleh keuntungan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi atau HPP pada UMKM ST Desa yang berlokasi di Kasongan. Menggunakan metode full costing, metode ini memperhitungkan seluruh komponen biaya, termasuk biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya penyusutan peralatan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha dan dokumentasi kegiatan operasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa total biaya produksi selama 1 bulan sebesar Rp1.740.817 dengan volume produksi sebanyak 750 cup, sehingga diperoleh HPP sebesar Rp2.321 per cup dengan harga jual Rp7.000 per cup. UMKM ini memiliki margin keuntungan yang cukup besar. Penelitian ini merekomendasikan UMKM secara rutin melakukan pencatatan dan evaluasi biaya produksi untuk mempertahankan efisiensi dan daya saing. Pendahuluan, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu bentuk UMKM yang berkembang pesat adalah usaha minuman kekinian seperti es teh jumbo. Permintaan pasar yang tinggi terhadap produk minuman ini menciptakan peluang usaha yang menjanjikan, terutama bagi pelaku usaha di daerah. UMKM ST Desa merupakan salah satu contoh usaha minuman ringan yang didirikan pada Januari 2025 dan berlokasi di Kasongan Lama, Kabupaten Katingan. Usaha ini menawarkan minuman es teh dengan harga terjangkau dan rasa yang sesuai dengan selera pasar lokal. Dalam operasionalnya, UMKM ini menggunakan peralatan sederhana dan beroperasi di atas lahan serta bangunan milik pribadi, sehingga dapat menekan biaya sewa tempat. Namun, meskipun usaha telah berjalan, UMKM ST Desa belum secara optimal melakukan pencatatan dan perhitungan biaya produksi secara terperinci. Hal ini menjadi perhatian penting, karena perhitungan biaya yang tidak akurat dapat menyebabkan penetapan harga jual yang tidak sesuai dengan kondisi real, yang pada akhirnya berdampak pada keuntungan usaha. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menghitung harga pokok produksi atau HPP menggunakan metode full costing, yang mencakup seluruh komponen biaya, bahan baku, overhead pabrik, serta penyusutan peralatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dalam menetapkan harga jual produk mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Wahyu Gesti Selong. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tinjauan pustaka mengenai tentang pengertian biaya. Biaya tentunya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang dan terjadi untuk memperoleh barang atau jasa. Menurut Stock di 2016, biaya adalah pengeluaran aset ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa depan. Dalam konteks produksi, biaya mencakup seluruh pengeluaran yang diperoleh untuk mengubah. Oke, lanjut.
mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Lalu penggolongan biaya. Biaya dalam proses produksi dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya yaitu objek pengeluaran, hubungan biaya dengan produk, serta perilaku biaya terhadap volume aktivitas. Menurut Purwanto 2020, penggolongan biaya yang tepat sangat penting untuk menentukan besarnya harga pokok produksi secara akurat, atau harga pokok produksi disingkat menjadi HPP. Harga pokok produksi ini adalah total biaya yang dikeluarkan dalam proses pengolahan bahan baku yang menjadi barang jadi. Komponen HPP mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menurut Koliluramman et al. Di 2022, HPP berfungsi sebagai dasar untuk menentukan harga jual dan menilai efisiensi produksi. Lalu ada metode full costing. Metode full costing ini adalah pendekatan penentuan harga pokok produksi dengan memasukkan seluruh biaya produksi, biaya tetap maupun variabel. Hal ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan semua biaya overhead dari listrik, penyusutan, perlengkapan. Di dalamnya juga terdapat penelitian oleh Maula et al. Di 2023. Metode ini dianggap lebih akurat dalam memberikan gambaran menyeluruh terhadap total biaya produksi, khususnya untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Lalu pentingnya perhitungan biaya dalam UMKM. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM belum melakukan pencatatan biaya secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan harga jual seringkali tidak mencerminkan biaya produksi sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh Kurniawan et al. Di 2020 menekankan pentingnya penggunaan metode akuntansi biaya yang sistematis agar UMKM dapat bertahan dalam persaingan pasar dan menjaga profitabilitas usaha. Lanjut. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Bilqis Ayu Ramadhani. Silakan melanjuti. Baik, metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses perhitungan harga pokok produksi pada UMKM desa di Kasongan. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan fenomena secara sistematis dan faktual sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah UMKM desa yang berlokasi di Jalan Salak Ujung Blok B, Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Usaha ini bergerak di bidang minuman, es teh, dan mulai berpotensi sejak tanggal 21 Januari 2025. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pemilik usaha, observasi kegiatan produksi, seperti dokumentasi secara atas mengeluarkan dan pengeluaran dan perlengkapan usaha. Data ini kemudian diolah untuk melakukan perhitungan biaya produksi secara menyeluruh. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara,
dilakukan secara langsung kepada pemilik UMKM untuk memperoleh informasi terkait kegiatan operasional, biaya, dan strategi penetapan harga jual. Observasi, pengamatan langsung terhadap proses produksi, pemakaian bahan baku, serta penggunaan peralatan. Dokumentasi, pengumpulan data, dan catatan pembelian bahan jumlah produksi, dan perlengkapan usaha yang digunakan. Next. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode full costing dalam menganalisis harga pokok produksi. Metode ini menghitung semua elemen biaya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses produksi seperti biaya bahan baku dalam kurung gula, teh, air, es, biaya bahan baku penunjang, cup, plastik, sedotan, biaya overhead, listrik, gas, penyusutan alat, komprehensif, sehingga hasil perhitungan harga. Next, Kak. Pokok produksi menjadi lebih akurat dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan harga jual produk secara tepat. Tabel 1, biaya bahan baku UMKM es teh desa. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 750 klap per bulan. Jenis bahan baku, gula pasir, teh bubuk, es teh, es batu, air bersih. Kuantitas 30 kg, 30 biji, 150 kg, dan 90 liter. Harga satuan dari 18.000, 12.500, 2.000 per kilo, 3.000 per liter. Total biaya 540.000, 375.000, 300.000, 270. Total semua 1.485.000. Tabel kedua, biaya tenaga kerja langsung UMKM es teh desa. Keterangan, jumlah tenaga kerja, gaji per bulan, total biaya. 1 orang 1 juta per bulan. Lanjut. Tabel ketiga, biaya overhead pabrik UMKM es teh desa. Komponen A, bahan penunjang, jumlah kualitas 100 pieces, harga satuan 1.000 per 100 pieces. Total biaya 1.000. Klap plus penutup plus sedot plastik kecil. 100 pieces. 100 pieces, 1.000 per 100 pieces, total biaya 1.000. Plastik kecilnya 21 pak, harga satuannya 5.000 per pak, total biaya 105.000. Subtotal A sama dengan 106.000. B, biaya operasional listrik, total biaya 100.000. Subtotal B, 100.000. C, penyusutan alat. Tabung gas 1 unit, umur 5 tahun, Rp 1.833. Kompor gas 1 unit, umur 5 tahun, Rp 2.500. Termos
es 26 liter 1 unit, umur 5 tahun 667.000. Kelly 20 liter 1 unit, umur 5 tahun, Rp 2.600. Termos air panas 2 liter 1 unit, umur 5 tahun, Rp2.383. Teko takaran 50 mili 1 unit, umur 2 tahun, Rp 792. Sendok sayur 1 unit, umur 2 tahun, Rp 1.042. Panci dagangan 1 unit, umur 5 tahun, Rp 3.000. Bot portable 1 unit, umur 5 tahun, Rp 20.000. Tenda 1 unit, umur 5 tahun, Rp 10.833. Kursi bakso osakan 2 buah 2 unit, umur 5 tahun, Rp 1.167. Subtotal C, total overhead pabrik keseluruhannya adalah Rp255.817. Next. Tabel 4. Oke, selanjutnya tabel 4. Biaya penyusutan peralatan produksi UMKM ST Desa. Peralatan tabung gas 5 kilo, harga perolehan 110.000, umur ekonomis 5 tahun, biaya penyusutan per bulan 1.833.000. Kompor gas 1 tungku, harga perolehan 150.000, umur ekonomis 5 tahun, biaya penyusutan 2.500.000. Ada termos es 26 liter, harga perolehan 220.000, umur ekonomis 5 tahun, biaya penyusutan per bulan ada 3.667.000. Kemudian ada Kelly 20 liter. Harga perolehan 156.000, umur ekonomis 5 tahun, biaya penyusutan per bulan 2.600.000. Termos air panas 2 liter, harga perolehan 143.000, umur ekonomis 5 tahun, biaya penyusutan per bulan 2.383.000. Teko takaran 500 ml, harga perolehan 19.000, umur ekonomis 2 tahun, biaya penyusutan per bulan 792.000. Sendok sayur, harga perolehan 25.000, umur ekonomis 2 tahun, biaya penyusutan per bulan 1.042.000. Panci atau dandang, harga perolehan 180.000, umur ekonomis 5 tahun, biaya penyusutan per bulan 3.000. Bot portable, harga perolehan 1.200.000, umur ekonomis 5 tahun, biaya penyusutan per bulan 20.000. Tenda, harga perolehan 650.000, umur ekonomis 5 tahun, biaya penyusutan per bulan 10.833. Kursi bakso Osaka ada 2 buah, harga perolehan 70.000, umur ekonomis 5 tahun, biaya penyusutan 1.187 rupiah. Total biaya penyusutan yaitu
biaya penyusutan per bulan Rp49.817. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Gesti Selong. Oke, baik. Selanjutnya itu tabel 5, biaya overhead pabrik UMKM ST Desa. Komponen biaya yang A yaitu bahan penunjang, antara lain ada cup, penutup, lalu sedotan. Keterangannya ada 100 bicis per paket dikali Rp1.000, lalu biaya totalnya ada Rp1.000. Dan ada juga plastik kecil 21 pak dikali Rp5.000, total biayanya Rp105.000. Lalu subtotal bahan penunjang Rp106.000. Yang B yaitu biaya operasional, ada listrik, keterangannya yaitu estimasi per bulan Rp100.000, lalu subtotal biaya overhead operasional Rp100.000. Yang C yaitu penyusutan peralatan, total biaya overhead pabrik, keterangan rinciannya lihat di tabel 4, yaitu ada Rp49.817. Total biaya overhead pabrik yaitu Rp255.817. Oke, lanjut. Keterangan yaitu biaya overhead pabrik mencakup seluruh pengeluaran tidak langsung yang diperlukan dalam proses produksi, baik bahan habis pakai, listrik, maupun penyusutan alat produksi. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomi masing-masing aset, seperti yang ada di tabel 4. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan kami yaitu Anissa Kasinta. Baik, selanjutnya ada harga pokok produksi yaitu HPP pada tabel 6 yaitu total biaya produksi UMKM ST Desa. Komponen biaya bahan baku jumlah Rp1.485.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.000.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp255.817. Total biaya produksi yaitu sebesar Rp2.740.817.000. Kemudian tabel 7 ada perhitungan harga pokok produksi per kap. Keterangan total produksi nilai 750 kap. Total biaya produksi sebesar Rp2.748.017. HPP per kap ada sebesar Rp2.748.017 dibagi 750. HPP per kap sebesar Rp3.655. Keterangan perhitungan HPP dilakukan secara menyeluruh untuk menggambarkan biaya aktual per unit produk. HPP sebesar Rp3.655 per kap menunjukkan nilai minimum yang harus ditutup oleh harga jual agar usaha tidak mengalami kerugian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Belkis. Tabel ke-8, perhitungan biaya produksi es teh desa. Komponen biaya produksi, 1. Biaya bahan baku, jumlah Rp1.485.000. 2. Biaya tenaga kerja langsung, jumlah Rp1.000.000. 3. Biaya overhead pabrik, Rp255.817. Bahan penunjang Rp 106.000, listrik 100.000, penyusutan peralatan
Rp49.817. Total biaya produksi seluruhnya Rp2.740.817. Lanjut. Tabel 9, perhitungan HPP dan harga jual. Uraian total biaya produksi nilai Rp 2.740.817, total produksi 750 cup, harga pokok produksi dalam kurung HPP nilai Rp2.740.817 dibagi 750 dapatnya 3.655 per cup. Harga jual aktual per cup 7.000. Margin laba per cup 7.000 dikurang 3.655 rupiah. Nilai jumlahnya 3.345 rupiah. Next. Kesimpulan dari perhitungan, dengan perhitungan biaya yang menyeluruh, diketahui bahwa harga pokok produksi es teh sebesar 3.655 per cup, sedangkan harga jual yang diterapkan saat ini adalah 7.000 per cup. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM es teh desa memperoleh margin keuntungan sebesar Rp 3.345 per cup, atau sekitar 47,8% dari harga jual, menunjukkan forma usaha yang sehat dan efisien. Lanjut. Tabel 10, perbandingan penetapan harga jual UMKM versus metode full costing. Komponen, jumlah produksi UMKM es teh desa 750 cup, metode full costing 750. Komponen, total biaya produksi UMKM es teh desa 2.485.000, metode full costing 2.740.817 rupiah. Komponen, harga pokok produksi per cup dalam kurung HPP UMKM es teh desa Rp3.313, metode full costing Rp3.655. Laba yang diinginkan per cup UMKM es teh desa Rp3.687, metode full costing Rp3.345. Komponen, harga jual yang ditempatkan 7.000, metode full costing 7.000. Persentase keuntungan dari HPP 111%, metode full costing 91%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Wahyu Gesti Selong. Oke, selanjutnya ada UMKM es teh desa menetapkan harga jual sebesar 7.000, namun penghitungan biaya yang belum mencakup penyusutan dan overhead tidak langsung. Jika dihitung menggunakan metode forecasting, maka harga jual 7.000 tetap menguntungkan, karena HPP-nya hanya Rp3.655. Menghasilkan margin 3.345 per cup atau keuntungan sekitar 47,8%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diperoleh beberapa poin kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perhitungan harga pokok produksi atau HPP menggunakan metode full costing pada UMKM es teh desa menunjukkan bahwa total biaya produksi sebesar Rp2.740.817
per bulan dengan asumsi volume produksi sebesar 750 cup, menghasilkan HPP sebesar 3.655 per cup. Kemudian yang kedua, UMKM ST Desa saat ini menetapkan harga jual sebesar 7.000 per cup, yang berarti memiliki margin keuntungan sekitar 3.345 per cup, atau keuntungan sekitar 47,8% dari HPP. Ini menunjukkan bahwa usaha berjalan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan biaya yang dilakukan UMKM dengan metode full costing. UMKM belum memperhitungkan beberapa komponen biaya penting seperti penyusutan peralatan dan listrik, yang seharusnya termasuk dalam biaya overhead pabrik. Hal ini berisiko menyebabkan ketidaktepatan dalam penetapan harga jual jika terjadi kenaikan biaya tidak terduga di masa depan. Yang keempat, metode full costing memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh terhadap total biaya produksi dan dapat menjadi dasar yang tepat dalam pengambilan keputusan usaha, khususnya dalam menetapkan harga jual dan menghitung laba secara realistis. Saran, yang pertama, UMKM ST Desa disarankan untuk memulai menggunakan metode full costing secara rutin dalam menghitung harga pokok produksi, agar dapat memperhitungkan seluruh komponen biaya yang tidak hanya biaya langsung saja. Yang kedua, pemilik usaha perlu melakukan pencatatan keuangan secara sistematis, termasuk pencatatan aset tetap dan penyusutannya, guna memperoleh data biaya yang lebih akurat dan terhindar dari kekeliruan dalam menghitung keuntungan. Yang ketiga, perlu dilakukan evaluasi harga jual secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan harga bahan baku, listrik, atau perlengkapan produksi lainnya, agar usaha tetap kompetitif dan menguntungkan. Yang keempat, untuk pengembangan usaha ke depannya, UMKM juga dapat mempertimbangkan peningkatan kapasitas produksi agar biaya per unit dapat ditekankan dan efisiensi usaha semakin tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Wahyu Gesti Selong. Oke, kami ucapkan terima kasih, terutama bagi penulis yang sudah menyampaikan beberapa presentasi yang sudah disampaikan, terutama kepada semua pihak yang telah membantu dan menyusun laporan ini. Juga saya ucapkan terima kasih, khususnya ditunjukkan kepada pemilik UMKM ST Desa di Kasongan, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya kami akan memperlihatkan yaitu laporan wawancara kami. Saya kepada moderator Anissa Eka Sinta. Oke, baik. Ini adalah laporan wawancara kami di UMKM ST Desa, tepatnya di Kasongan, alamatnya di Jalan Salak, Ujung Blok B, Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Bisa diperlihatkan. Yaitu yang pertama, kapan usaha BOT ST Desa ini dibangun. Dibangunnya sejak tanggal 21 Januari 2005, dan apakah BOT ST Desa ini sudah ada sejak awal dibangun? Tentu tidak ya, ST Desa ini baru ada pada tahun ini, yaitu tahun 2025. Lalu, apakah BOT ST Desa ini memiliki milik pribadi? Ya, tentu saja ini adalah milik pribadi. Lalu, apakah tempat ini disewa? Tidak,
tanah dan bangunan milik pribadi. Dan seterusnya, ya, ini adalah bukti wawancara yang sudah kami lakukan kepada UMKM SD Desa di saat itu. Bukti-bukti dokumentasi ya. Ini adalah foto-foto dari foto dan dokumentasi yang sudah kami lakukan terhadap UMKM SD Desa. Semuanya sudah, ya, dari presentasi menganalisis UMKM SD Desa dan wawancara UMKM-nya sudah diselesaikan. Dan kami selaku kelompok mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili teman-teman sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Sigit Mulyono selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi biaya. Semoga Bapak dapat menerima dan kami mengucapkan banyak minta maaf ya atas kekurangan kami. Hanya ini yang dapat kami perlihatkan kepada teman-teman semua. Apabila ada yang kurang bisa ditambah kepada teman-teman semua. Siapa tahu ada yang ingin menyampaikan beberapa perihal. Nisa Kasinta, Bilkis. Nggak ada, Kak. Oke, kita tutup ya semuanya ya. Oke. Selamat sore sudah. Oke. Anjir. Keluaran lah. Anis.